Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kita muliakan, Terima kasih. guru kita mengisi kajian subuh pagi hari ini, Bapak Ustaz Haji Muhammad Rashid Bakabazi. Dan terima kasih Ustaz. Yang kita muliakan pengurus PKN Masjid Al-Barokah Bapak Abdul Majid serta jajaran dan Bapak Dr. Haji Salim. Yang saya muliakan seluruh jamaah musala Masjid Al-Barokah, seluruh jamaah Masjid Al-Barokah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Akan dilanjutkan dengan kajian subuh rutin kita setiap Sabtu pagi. Dan yang akan mengisi pada pagi hari ini adalah Bapak Ustaz Haji Muhammad Rashid Bakabazi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan sawah pada kita sekalian selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah, mari kita buka bersama kajian subuh pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian subuh pagi hari ini bertemakan mentadaburi surat Asy-Syu'ara ayat 52 sampai dengan 56, kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Jadi lagi akan kita tadaburi terkait surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa melawan Fir'aun. Pada Haji Muhammad Rashid Bakabazi, Tafadhol Mas'kur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Kita ini perlu berdoa seperti ini jemaah sekalian, karena kita yakin apa yang kita lakukan itu tidak sempurna. Al-kamalu lillah, kesempurnaan itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah kemampuan kami dalam melaksanakan ibadah. Kalau ada kekurangan di dalamnya, ya Allah tutupi kekurangan itu. Kalau ada kesalahan, ampuni dan terimalah amal kami apa adanya dan berikan kepada kami keistiqomahan di atas jalan iman, di atas jalan Islam, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan amal saleh selama hayat dikandung badan. Amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sempat membagikan kertas itu, silahkan dibuka, kita akan baca dulu. Ya, ini yang akan menjadi materi pembahasan kita pada pagi hari ini.
Silakan dibaca setelah saya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون موسى أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. Oke, kita lanjut bareng-bareng ya. Lanjut bareng ya. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ya, Sadaqallahul Azim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa tidak langsung ditadabburi saja? Ini sebenarnya bisa-bisanya saya aja jemaah sekalian. Sebenarnya kita bisa langsung tadabburi. Cuman saya jadi ingat ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan gini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu komunitas yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid. Kemudian yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mentadarusi, mentadaburi ayat-ayat itu di antara mereka.
tidak ada komunitas yang melakukan ini illa kecuali ada 4 fadilah yang akan didapatkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ya. Wa haffathumul malaikah aw ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka, ya. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan membanggakan orang-orang yang ada di majelis itu dan menyebutnya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Jadi supaya kita dapat apa syaratnya tadi, ya? Jadi supaya dapat yang 4, dapat dapat sakinah, dapat rahmat, diliput oleh malaikat, kemudian dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Apa? Ada berapa? Ada berapa syaratnya? Apa tuh? Apa? Yatlu ada 3. Ya. Yatlu iya, kemudian tadabbur iya, ngumpul. Kan kita udah ngumpul, sayang kita. Berarti tinggal bacanya doang. Iya kan? Tadabburnya sebentar lagi dilanjutkan. Jadi ini namanya rekayasa supaya kita bisa mendapatkan 4 fadilah ini. Dan enggak jadi masalah rekayasa begitu supaya kita bisa dapat fadilah ini. Baik, jamaah sekalian dirahmati, itu yang pertama. Kenapa kita harus baca dulu, ya? Yang kedua, kenapa materi ini dipilih jamaah sekalian, ayat ini? Beberapa hari yang lalu jamaah sekalian kita melewati momen penting, ada puasa sunnah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu puasa Asyura. Asyura berasal dari kata asyra, artinya 10, dan yang dimaksud di sini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Lah, hari yang ke-10 dari bulan Muharram itu disebut dengan hari Asyura, dan Nabi SAW menyunnahkan kita untuk berpuasa pada hari itu. Ketika Nabi SAW di Madinah melihat ada komunitas orang-orang Yahudi yang berpuasa pada hari Asyura, Nabi SAW nanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Lalu mereka menjawab, orang-orang Yahudi itu, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang besar, ini adalah hari yang agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumah, hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa aghraqa fir'auna wa qaumah, dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, dia bersyukur. Wa nasumuhu, dan kami juga berpuasa. Di situ Nabi SAW memberikan komentar, nahnu ahaqqu bi Musa aw nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih utama dibandingkan dengan kalian untuk mensyukuri nikmatnya Nabi Musa, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Fasamahu Nabi SAW, maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan sumu Asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura, wa khaliful yahud, tapi selisihi orang Yahudi. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Berpuasalah juga selain pada hari yang ke-10, berpuasalah juga sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Lah, ayat-ayat yang kita baca ini menceritakan tentang peristiwa tersebut. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Karim. Memang jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak kisah yang disebutkan oleh Allah. Ya, bahkan ada yang menyampaikan dari seluruh Al-Quran itu 30%, bahkan ada yang mengatakan sampai 50% banyak cerita jamaah sekalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah, yang sedang dan akan datang, maka ceritanya juga begitu.
Ada cerita yang telah terjadi, mungkin yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Sehingga jumlah cerita banyak, tapi tetap walaupun ceritanya banyak, Al-Quran bukan jadi buku cerita. Tetap dia kitabu hidayah. Ya, tetap kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang misalnya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menceritakan tentang seseorang yang membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menceritakan tentang Fir'aun, sebenarnya Allah sedang menceritakan tentang orang yang menentang hidayah, gitu. Jadi muter-muternya di masalah hidayah. Ketika Allah bercerita tentang surga, ini balasan orang yang mengikuti hidayah. Ketika Allah menceritakan tentang neraka juga sama seperti itu. Ini balasan orang yang menentang hidayah dan tidak mau menerima petunjuk. Ketika Allah menceritakan tentang cara jual beli, al-mudayanah misalnya, Allah sebenarnya sedang menceritakan begini caranya orang yang beriman mendapatkan hidayah bermuamalah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cerita-cerita yang disebutkan oleh Allah dan paling banyak itu adalah cerita Nabi Musa. Salah satu di antara episode cerita Nabi Musa itu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ini. Sebenarnya cerita tentang Nabi Musa itu banyak sekali. Ada sekitar 8 surat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Salah satunya di antaranya adalah yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Saya kira semua kita sudah pernah mendengar tentang Nabi Musa. Semua kita pernah mendengar tentang Fir'aun, ya, karena memang keberadaan mereka ini informasinya A1 ya mas sekalian. Karena Allah sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran, sudah nggak bisa diragukan lagi. Lah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ini sudah bahagian akhir dari kehidupannya Fir'aun, ya. Allah mengatakan gini, wa auhayna ila Musa, dan kami perintahkan kepada Nabi Musa. Apa perintahnya? An asri bi ibadi. Asri ini berasal dari kata Isra. Isra itu perjalanan atau memperjalankan di malam hari. Nah, asri itu bentuk kata perintahnya. Artinya jalankanlah di malam hari atau ajaklah berjalan di malam hari. Bi ibadi. Ibadi itu artinya hamba-hambaku. Dan yang dimaksud di sini adalah Bani Israel. Dan penisbatan kata hamba kepada dirinya, kepada Allah, karena hambaku ini yang dimaksud siapa kira-kira? Kunya itu siapa? Ayo, hamba-hambaku. Allah mengatakan bawa berjalan hamba-hambaku itu. Kunya siapa? Allah. Jadi kata hamba di sini dinisbatkan kepada Allah dan yang dimaksud adalah Bani Israel. Penisbatan ini para ulama banyak memberikan komentar, ini namanya nisbatu tasyrif. Penisbatan untuk menunjukkan penghormatan dan kemuliaan. Sebenarnya jemaah sekalian, kata hamba itu kan hina, hamba, ya. Tetapi ketika dia bergandeng dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dia kecipratan kemuliaan Allah, ya. Sehingga dia menjadi mulia jemaah sekalian. Kenapa Bani Israel mendapatkan julukan di sini sebagai ibadi? Karena saat itu mereka berada dalam kondisi sedang beriman kepada Nabi Musa, ya. Sehingga mereka mendapatkan penghormatan semacam ini. Ini bisa jadi pelajaran juga bagi kita jemaah sekalian. Penghormatan, kemuliaan yang didapatkan oleh seseorang itu ternyata bukan karena hartanya, bukan disebabkan juga karena jabatan dan lain semacamnya, tapi karena keimanan dan ketakwaan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka Bani Israel disebut dengan ibadi karena kondisinya sedang bagus saat itu bersama dengan Nabi Musa. Lalu Allah katakan innakum muttaba'un, bahwa Bani Israel itu keluar dari Mesir malam-malam, tapi ingat kalian nanti akan dikejar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel itu merupakan bahagian dari komunitas yang ada di Mesir saat itu. Tapi mereka, komunitas ini dinomorduakan. Mereka banyak dizalimi, banyak ditindas. Dan Nabi Musa alaihissalam pingin mengeluarkan kaumnya Bani Israel itu dari Mesir, dari kondisi kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada kaumnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menghancurkan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nabi Musa untuk mengeluarkan Bani Israel. Tentunya setelah dakwah yang lama, jemaah sekalian, ya, cukup panjang. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka." Taulah kita ceritanya Fir'aun bagaimana dia menentang Nabi Musa, ya. Bahkan puncaknya jemaah sekalian, Nabi Musa mendengar kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Jadi sampai Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini kayaknya sudah nggak bisa untuk ditolerir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kayaknya sudah nggak mungkin lagi dibina, ya. Sebab kalau sudah nggak bisa dibina, diapain? Dibinasakan, gitu, ya. Yang nggak bisa dibina, udah lama sabar. Nabi Musa itu sabar bukan main, jemaah sekalian, ya. Sabarnya bukan main. Maka dia masuk sebagai ulul azmi, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan kesabaran itu juga meniru Nabi Musa. Ketika Nabi itu dituduh oleh sahabat itu, Anda ini tidak adil ya Rasulullah dalam urusan pembagian. Nabi mengatakan, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh dia telah mendapatkan ujian jauh lebih berat daripada apa yang aku dapatkan sekarang ini, ya. Sampai begitu jemaah sekalian. Dan Nabi Musa tahu sudah karakternya Fir'aun, sudah nggak mungkin. Maka Nabi Musa pun berdoa, hancurkan saja, mereka tidak akan beriman ya Allah kecuali mereka sudah melihat azab, baru mereka mau beriman. Maka Allah perintahkan, udah kalau gitu keluar dulu dari Mesir, bawa Bani Israel malam-malam keluar dari Mesir. Tapi ingat, innakum muttaba'un, kalian nanti akan dikejar. Dan ternyata benar, ya jemaah sekalian, dikejar. Ketika Bani Israel keluar dan diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pergi ke arahnya pergi ke arah laut, jemaah sekalian. Ke arah laut, bukan ke daratan, tapi ke laut. Lautnya laut merah. Ke arah situ. Karena jumlahnya banyak. Jumlah mereka itu ratusan ribu, jemaah sekalian, ya. Ibn Katsir menyebutkan 600.000 orang Bani Israel itu keluar. Pergerakan ini ketahuan oleh istana lah tentunya, ya. Firaun gusar, marah dia ingin menghadang Bani Israel dan Nabi Musa. Tapi jumlah tentara yang ada saat itu menurut dia kurang. Maka apa? Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Maka Fir'aun mengirim orang-orang untuk jadi utusan-utusan ke daerah-daerah untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang ada di daerah untuk masuk ke kota, ya, ke ibu kota, ya Pak sekalian. Ya begitulah. Biasanya kalau kondisi genting kan begitu. Pasukan yang ada di daerah biasanya ditarik masuk ke ibu kota. Ya. Fa'arsala fil madaini hasyirin. Maka kumpullah jemaah sekalian jumlah yang begitu besar, ya.
Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya menyebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan angka lebih dari 1.600 orang tentaranya itu, ya. Berkumpullah mereka, kemudian briefing jemaah sekalian. Dikumpulkan briefing. Gimana briefingnya? Dikumpulkan sebelum berangkat. Inna haula ila syirzimatun qalilun. Ketahuilah oleh kalian semua, haula, mereka ini, maksudnya Nabi Musa dan Bani Israel yang akan kita hadapi ini, yang akan kita hadang, la syirzimatun, la pendek itu maksudnya benar-benar. Syirzimatun jamaah. Ini kelompok qalilun, jumlahnya sedikit. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini cuma separatis saja gitu kan. Ini orangnya nggak banyak, ya. Dia bilang nggak banyak, tapi dia kumpulin orang banyak banget jemaah sekalian. Ini paradok juga dia. Takut juga dia rupanya, ya. Inna haula ila syirzimatun qalilun. Tapi walaupun mereka sedikit, wa innahum lana laghaidun. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan mereka, sikap mereka dan tingkah laku mereka laghaidun, membuat kita marah. Ya. Jadi mancing-mancing nih Fir'aun supaya semuanya juga punya perasaan yang sama. Mereka nggak benar tuh, ya. Maka wa inna la jami'un hadirun, dan semua kita nih sekarang nggak ada yang dikecualikan. Hadirun, kita harus waspada. Ini nggak bisa dibiarin, ya. Pokoknya kesatuan negeri Mesir harga mati. Wah, jemaah sekalian, ya, bersemangat mereka semuanya untuk menghadang Nabi Musa dan Bani Israel. Karena dari saking semangatnya mereka, nggak ada seorang pun yang tidak mau keluar saat itu dari pejabat-pejabat yang ada. Kenapa? Karena Firaunnya keluar. Ya kalau presidennya keluar, masa menterinya nggak keluar, ya mas sekalian? Ya, Fir'aunnya keluar, maka semuanya, ya. Lalu Allah katakan gini, Allah kata, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, maka kami keluarkan mereka. Kami keluarkan mereka min jannatin, dari taman-taman, dari mata air. Jadi mereka itu kan punya rumah, fasilitas yang mewah. Di situ ada tamannya, ya. Di situ ada pohon, kebun-kebun dan lain semacamnya. Wa kunuzin, ada harta benda yang mereka miliki di rumah itu. Wa maqamin karim, tempat tinggal yang mewah dan lain semacamnya. Allah katakan fa akhrajnahum, kami keluarkan mereka dari semua fasilitas itu. Jadi Allah menisbatkan pengeluaran ini kepada dirinya, bukan mereka keluar sendiri, tapi Allah yang mengeluarkan, ya, untuk menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menggerakkan hati mereka. Kadzalika, kata Allah, kadzalika, ya begitulah. Kalau Allah membuat skenario, wa auratsnaha Bani Israel. Nanti apapun yang mereka tinggalkan di Mesir, rumah, fasilitas, apa segala macam, auratsnaha Bani Israel. Kami nanti akan wariskan kepada Bani Israel. Karena memang nanti jangan sekalian, ketika Fir'aun dan tentaranya ini sudah binasa semuanya, Nabi Musa Bani Israel selamat, satu saat Allah kembalikan lagi ke Mesir, nggak ada orangnya sudah. Allah wariskan kepada mereka, ya. Wa auratsnaha Bani Israel. Oke, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sudah sampai ke lokasi di mana Allah Subhanahu wa taala tunjuk, pergi ke arah sini, ke arah laut. Ya, jumlah mereka banyak, 600.000. Ya, 600.000, jumlah yang banyak. Fir'aun dan tentaranya 1.600.000 bergerak juga akhirnya, ya.
Allah katakan fa'asba'uhum musyriqin. Akhirnya mereka bisa menyusul Musa dan Fir'aun, Musa dan Bani Israel kapan? Musyriqin, saat syuruk. Pagi, jamaah sekalian. Ya, saat pagi. Kalau pagi berarti orang bisa saling melihat. Maka Allah ceritakan, falamma tara'al jam'an, maka ketika dua kelompok itu bisa saling melihat, Nabi Musa dan kaumnya bisa melihat Fir'aun dan tentaranya, begitu juga sebaliknya. Qala ashabu Musa, umatnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita ini habis, disusul kita sama mereka, ya. Jadi peyek kita ini, habis kita, dihabisin nanti. Karena mereka jumlahnya jauh lebih besar, kemudian mereka bawa senjata dan lain sebagainya, habis kita ini, ya. Disitulah jamaah sekalian, Nabi Musa mengatakan, qala kalla. Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak. Ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah subhanahu wa ta'ala sayahdin. Dia akan memberikan arahan, dia akan memberikan petunjuk agar aku bisa selamat darimu, dari Fir'aun dan pengikutnya. Jamaah sekalian, yang memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil posisi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jumlah yang banyak itu, Nabi Musa awalnya di tengah jamaah sekalian. Kemudian, kan jumlahnya banyak. Kemudian ketika Bani Israel melihat Fir'aun dan tentaranya, inna lamudrakun, kita ini udah kesusul nih nanti. Hanya Nabi Musa jamaah sekalian pindah ke depan, ya, menjadi orang yang paling dekat posisinya dengan lautan. Di depannya ada lautan, ya, di belakangnya ada Fir'aun. Sudah nggak mungkin lagi untuk lari. Tapi Nabi Musa berhusnudzan, karena Allah yang memerintahkan dia mengambil posisi ini, dan sekarang dia berada dalam kesulitan, Allah tidak akan membiarkan dia dengan kesulitan ini. Ini namanya husnudzan. Ini penting jamaah sekalian belajar, ya. Selalu berhusnudzan kepada Allah. Kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu oleh Allah, kemudian kebayang akan ada kesulitan, jangan mundur. Tapi tetap lakukan dan yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dengan kesulitan itu. Tidakkah Allah sendiri yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang taat, takwa kepada Allah, kemudian ada kesulitan yang dihadapi, Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan untuk dia jalan keluar dari kesulitan itu. Ya, dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diperintahkan untuk hijrah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina setelah peristiwa pembakaran terhadap dirinya. Padahal di Palestina nggak ada yang dia kenal di Syam. Ya, kita nggak kebayang orang suruh pindah ke daerah itu, pindah ke Papua gitu ya. Besok gimana zaman? Nggak kebayang kita. Nggak ada yang kenal, nggak ada apa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Kalimatnya sama. Aku akan berhijrah, meninggalkan kalian, pergi ke satu tempat, walaupun nggak ada yang kenal saya di sana, tapi saya yakin, sayahdin. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, arahan apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Ini husnudzon. Jadi gini jemaah sekalian, kadang kita ini suudzon. Kalau Allah perintahkan kita sesuatu, ada kesulitan, ya Pak, kalau kerja jujur ya. Oh, ada orang yang bilang, ya, kalau jujur kapan kayanya gua, kan jemaah sekalian. Ini kan suudzon berarti. Ya. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku setelah itu? Fa auhayna ila Musa, maka kami wahyukan, ya. Orang-orang itu saat itu bertanya, benar Anda ini disuruh ngambil posisi ini gitu kan? Di sini posisinya katanya.
Iya benar, katanya. Nah, saat itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr. Silakan kamu pukul lautan itu dengan tongkatmu. Kan kemana-mana Nabi Musa itu bawa tongkat, jemaah sekalian. Dulu pernah menghadapi tukang sihir, tongkatnya menjadi ular. Ketika berjalan dengan Bani Israel dalam jangka waktu yang lama, mereka kehausan, pingin air, dipukulkan ke batu, keluar air. Mukjizatnya di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa. Saat itu dipukulkan ke laut, jemaah sekalian, dan di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Musa mengatakan infalik, dia tahu apa yang akan terjadi, karena yang diinginkan oleh Nabi Musa adalah jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar itu dengan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, fanfalaqo, maka terbelahlah laut itu. Jadi dari mulai atas, ya mas sekalian, sampai ke dasar. Jadi itu kalau 1 kilo kan lumayan. Kalau misalnya 1 kilo kan bisa saja dia berkilo-kilo. Al-Quran menyebutkan fakana kullu firqin kattaudil azim. Jadi belahan air itu kattaudil azim, seperti gunung yang besar, ya, seperti gunung yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan saat itu angin. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menyebutkan riwayat Allah mengirimkan angin. Angin itu menyapu bahagian bawah dari laut itu sehingga dia menjadi kering. Sebab kalau masih basah nggak bisa dilewatin, jemaah sekalian. Maka Allah katakan fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Buatlah olehmu jalan dengan cara memukulkan tongkat itu, jalan di laut yabasan, tapi dia kering. Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang kencang itu. La takhafu darakan, sehingga kamu tidak takut untuk tersusul, wala takhsha, dan kamu tidak khawatir tenggelam. Wow. Kaget tuh jemaah sekalian melihat, tapi mereka senang. Ini ada kaget senang. Ya. Di beberapa riwayat disebutkan karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah, itu ada 12 jalur. Jadi kayak jalan tol aja jemaah sekalian. Ya. Semua ini terjadi, ya, karena kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dan Nabi Musa berjalan, jemaah sekalian. 600.000 jalan sampai tuntas. Orang terakhir itu naik. Ketika orang terakhir naik, orang pertama dari pasukannya Fir'aun mau turun. Karena sebelumnya mereka melihat bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kan dilihat oleh mereka. Bagaimana lautan itu terbelah, bagaimana ada angin, bagaimana jalan itu menjadi kering sehingga pasukannya Nabi Musa atau Nabi Musa dan kaumnya bisa melewatinya. Firaun ngelihat dan dia yakin ini kayaknya bukan kerjaannya orang nih model begini. Ini kerjaannya Allah pasti, kerjaannya Tuhan nih. Bukan kerjaan manusia. Maka Ibnu Katsir menyebutkan Firaun itu ragu-ragu juga, ya. Ada sedikit penyesalan juga, menyesal juga. Ya, kok berani-beraninya gua ini menentang begitu kan, ya. Tapi sudah kadung jamaah sekalian, ya. Dia sudah kadung dan dia memang benar-benar orang yang zalim. Gak bisa dia mundur, ya. Dia pun mau naik. Nabi Musa di seberang sana itu hampir memukulkan tongkatnya lagi supaya Firaun nggak turun, ya kan, supaya tidak turun.
tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 24, Allah mengatakan watrukil bahra rahwan. Biarkanlah lautan itu dalam kondisi terbelah, biarkan sampai mereka masuk dulu, gitu kan? Kenapa? Innahum jundun mughraqun. Sebab kami punya skenario, mereka akan dijadikan orang-orang yang nanti akan tenggelam. Lah kalau sudah nyatu duluan gak jadi, jamaah sekalian. Ya, jadi dibiarkan dulu. Maka ditunggu, jamaah sekalian, tunggu sampai ketika 1.600 orang itu semuanya sudah berada di laut, baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulnya. Ya. Tadinya Firaun itu maju mundur, mau masuk, mau enggak, gitu ya mas kalian. Ya. Sempat takut juga dia. Sempat takut dia. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat Allah kirim Jibril dalam bentuk manusia, dia naik kuda. Dia naik kuda. Ya enggak ada yang kenal sama dia. Dia naik kuda. Kemudian kudanya itu cewek. Kudanya cewek. Kudanya yang Firaun cowok aja mas. Ya. Gagah yang kudanya Jibril ini gagah. Ya, kalau perempuan cantik lah begitu kan. Tapi dalam dunia perkudaan ya mas. Ya. Itu kudanya Firaun itu meringkik ya mas sekalian. Ya kan? Meringkik. Tertarik rupanya dia. Akhirnya yang Jibril kabur, lari jemaah sekalian. Udah dikejar lah. Saat itu Nabi Firaun sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Karena apa? Kudanya kabur juga jemaah sekalian. Kudanya kabur kan kelihatan sama tentaranya tuh. Oh, bos udah jalan. Wah, bos jalan semua jemaah sekalian. Ya, semuanya jalan. Nah, ketika benar-benar semuanya sudah berada di lautan, dipukul lagi lautan itu dengan menggunakan apa, tongkat itu, dan kembali lagi menjadi seperti semula. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu, wa azlafna thammal akharin. Saat itulah kelompoknya Firaun kami dekatkan ke lautan. Ya. Ini rekayasa Allah. Kenapa kok tidak dari semalam saja? Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan mereka bisa kabur. Kenapa kok harus ditunggu dulu? Karena skenarionya Allah ingin menenggelamkan. Karena dari semalam Fir'aunnya belum jalan. Jadi Allah tunggu dulu sampai. Dan begini, ada pelajaran lagi kata para ulama. Allah Subhanahu wa taala posisikan. Jadi terkadang Allah itu memposisikan seorang hamba berada dalam kesulitan di mana menurutnya sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, penyelamatan. Gak ada lagi kecuali Allah. Ya. Kalau ada orang yang berada dalam kondisi semacam ini, maka husnudzonlah bahwa saat itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan hati kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu. Yakin, thiqah kalau Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Ya. Nabi Musa seperti itu. Wa azlafna thammal akharin, kemudian wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Akhirnya kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Dan tenggelamnya itu ketahuan, kelihatan oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Kan sudah nyampe. Nabi Musa dan Bani Israel sudah nyampe. Udah balik badan ngelihat ke arah lautan. Jamaah sekalian, mereka melihat bagaimana Fir'aun itu gelagapan jamaah sekalian. Ya, nanti timbul, ya, tenggelam, timbul, tenggelam gitu kan. Sampai akhirnya dia berada dalam kondisi sakaratul maut. Ya.
Apa yang terjadi saat itu jemaah sekalian? Saat itulah Fir'aun mengakui dia ingin bertaubat, dia ingin bersyahadat, tapi ditolak sudah karena telat waktunya. Karena dia sudah melihat bahagian dari kehidupan akhirat, dia melihat siksa di hadapannya, maka saat itu taubat tidak diterima. Allah katakan, hatta idza adrakahul gharaqu, ketika dia sudah benar-benar positif dia akan mati dengan ditenggelamkan, qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Sekarang aku juga beriman, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku juga mau menjadi bahagian dari kaum muslimin. Apa jamaah sekalian? Jibril datang, disumpel mulutnya. Ya, riwayat-riwayat hadis itu menyebutkan sampai Jibril mengatakan dalam riwayat-riwayat itu bahwasanya aku tidak pernah merasa segeram ketika aku mendengar ada orang mengatakan ana rabbukumul a'la, seperti yang dikatakan oleh Fir'aun. Maka ketika dia mau ngomong sudah telat juga. Dia ambil pasir dari lautan itu, masukkan ke mulutnya, ya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu sudah mau beriman. Dari dulu sudah dikasih kesempatan untuk bertaubat. Nabi Musa itu diarahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun itu luar biasa. Ya, faqula lahu qawlan layyinan, suruh berkata yang baik gitu. Tapi begitulah dia tidak mau menerima. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia binasa. Fal yauma, kemudian Allah katakan fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami akan selamatkan tubuhmu, badanmu, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang datang setelahmu. Jadi karena memang ini tokoh, ya, kezaliman yang jadi sepanjang sejarah manusia, ya ikonnya ya Fir'aun itu jemaah sekalian. Ya. Falyauma nunajjika bibadanika. Beberapa riwayat Ibn Abbas mengatakan bahwasanya ada orang-orang Bani Israel yang saat itu tidak yakin masih dia mati apa enggak gitu kan, sampai akhirnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia sempat mengapung, kemudian dilihat ya oleh Bani Israel kalau dia mati kelihatan orangnya dan kelihatan baju yang dia dikenal dengan baju itu. Kalau ini adalah Fir'aun. Ya. Maka puaslah jemaah sekalian. Bani Israel saat itu puas, kan paling puas itu begitu. Kalau kita ngelihat musuh kita babak belur di depan kita, ya kan? Allah ingin memberikan kepuasan kepada mereka. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kan. Tapi ketika Allah menyebutkan kisah ini, ketahuilah bahwasanya ini bukan hanya untuk selingan, untuk hiburan, enggak. Tapi inilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelajaran, menyampaikan nilai kepada orang-orang yang beriman, ya. Ingatlah bahwa kezaliman itu bisa tampak kuat sekali, tapi ada waktunya. Nanti akan habis. Ya, ada waktunya nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah itu akan tidak tahu, Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Yakinlah bahwa mereka itu pasti nanti akan, apapun yang ada di dunia ini ada ajalnya, ada habisnya. Jabatan ada habisnya, kekayaan ada habisnya, ya. Semuanya
Maka jangan sampai orang melakukan kezaliman. Karena Allah tidak akan membiarkan. Jangan zalimi orang. Jangan anggap dosa kezaliman itu remeh, kecil. Enggak. Ya. Tapi efeknya besar. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang akan ada dosa yang dipercepat azabnya di dunia kecuali beberapa hal. Di antaranya adalah kezaliman. Orang yang zalim itu sebelum di akhirat, di dunia kena dulu pasti. Pasti di dunia kena dulu. Walaupun orang mungkin nggak tahu, tapi dia sendiri nanti yang akan tahu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi kita. Kalau ada kezaliman yang menimpa kita, maka bersabarlah, ya. Karena itu bahagian dari ujian kehidupan. Tapi jangan berpangku tangan. Kita harus berusaha untuk menyingkirkan kezaliman itu. Nabi SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantu ya, tolong saudaramu itu zaliman au mazluman. Baik ketika dia melakukan kezaliman atau ketika dia dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal mazlum. Kalau orang yang dizalimi, gampanglah kita memahami gimana cara membantunya. Kalau membantu orang yang zalim gimana ya Allah? Ya Rasulullah, caranya kuffahu an dzulmihi au kama qala. Cegah dia dari kezalimannya, berarti kita telah membantu dia. Ya. Lakukan apa saja yang bisa menjadikan kezaliman itu terhenti. Berarti kita sayang sama dia karena menghentikan kezaliman yang akan berefek buruk padanya. Jamaah sekalian, Nabi mengatakan sebelum saya akhiri, ittaqudz zulma, berhati-hatilah kalian dengan kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sebab kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Yang namanya kezaliman tidak harus besar. Bisa saja kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang nyakitin hatinya orang lain, kata-katanya nggak bagus gitu misalnya. Atau ngambil haknya orang lain, walaupun mungkin kelihatan nggak banyak. Atau nyakitin fisiknya. Ya. Kalau ini dilakukan dan orang itu tidak menyelesaikannya di dunia, nanti dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ini berat. Makanya Nabi SAW mengatakan di antara umat ini nanti akan ada orang-orang yang muflisun. Mereka adalah orang-orang yang akan bangkrut. Bukan bangkrut duit, tapi ini bangkrut pahala. Siapa mereka? Man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat. Bisolatin wa siyamin wa zakat. Dia bawa pahala solat, puasa, zakat. Dan soleh urusannya dengan Allah secara spiritual. Tapi secara sosial tidak soleh. Dia banyak menzalimi orang. Kata Nabi, ya'ti wa qad syatama haza. Dulu dia pernah ngata-ngatain si fulan. Tapi dia enggak minta maaf. Wa qadzafa hadza, dia pernah menuduh si fulan melakukan perbuatan yang tak pernah dia lakukan. Wa akala mala hadza, makan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah membunuh si fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan. Ini macam-macamnya kezaliman nih. Kalau ini tidak diselesaikan, akhirnya ya di dunia kan bisa aja mas sekalian kita melepaskan diri dari tanggung jawab. Kan banyak sandiwara, kata Ahmad Albar begitu. Dunia itu panggung sandiwara, apapun bisa direkayasa aja mas sekalian. Ya, apapun bisa direkayasa. Ustaz ada buktinya, tinggal buang aja buktinya. Ya, iya kan? Tinggal dibuang aja buktinya. Tapi buktinya itu Ustaz satu kotak. Sama kotak-kotaknya aja dibuang. Loh, tapi itu selemari. Selemari lemarinya. Tapi lemarinya banyak Ustaz, segedung. Gedung-gedungnya juga kalau perlu. Ya. Kalau perlu gitu. Tapi nanti hari kiamat Allah katakan yauma tublas sarair. Pada hari itu semua yang disembunyikan nanti akan ditampilkan lagi. Nah, maka ini sebenarnya pengingat buat saya secara pribadi, buat jamaah sekalian, ya, wabil khusus di bulan-bulan semacam ini. Kita harus bisa menata sikap kita, perbuatan kita, perbanyak melakukan amal saleh,
ya, karena memang bulan haram ini adalah musim orang melakukan ketaatan, ya, dan jauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya akhlak yang baik, jangan zalimi orang dalam bentuk apapun, karena bulan haram ini adalah mausimu tarkil ma'asi wal munkarat, waktunya orang meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau orang ingin aman hidupnya fid dunya wal akhirah. Jamaah sekalian, kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, saya tujukan pertama kali sebagai diri saya sendiri. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat buat kita semua, ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu syuruk. Ntar lupa ini. Ini. Lupa ini biasanya saya. Sempat ada yang dibawa ke rumah. Oh iya. Ada magnetnya. Magnetnya masuk ke dalam ya. Bapak ini aja digini-gini. Maaf ya Pak. Nyangkut di mana nih? Oh, ini. Nempel kan.
Nih, ini besurannya bagus nih. Ini lagi ngantri makan nih, ya. Ini bukan ngantri bansos, ngantri makan ya. Itu. Ini MBG menunya lebih bagus. Ya, ya. Ini bukan MBG nih. Karena oke. Ya. Alhamdulillah. Ini lagi makan pagi bukan MBG ya. Pemirsa, ini lagi lip TikTok nih, ya. Ya. Ya, ya. Iya, makasih. Bu, maaf ya lagi lip di TikTok di Bu ya. Oke, ini lagi ini ya. Ini sarapan pagi nih bukan MBG ya. Udah habis itu. Yo Bapak Sudi kata-kata hari ini. Kajian Pak Sudi. Ya biasa pantun pintar banget ya kalau baca pantun. Ini lagi lip TikTok ya. Oh. Ya. Ya. Nggak ada Pak Warsim nih ngawasin tempe nih. Waduh. Ya kan kalau ada Pak Warsim pasti diawasi tempe, telur gitu loh. Ternyata sama istrinya sekarang. Gimana kata-kata hari ini Bu? Ini istrinya Pak Warsim nih. Ya ini istrinya Pak Warsim nih. Ya ngomong biasa. Udah. Nih, bos Ubi Cilembu lagi sarapan di Al Barokah nih.